Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kadang-kadang. Ayo. Ustazanya belum datang ya? Ini kok tumben lama ya? Mungkin lagi jalan kemana aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Maaf ya, Ibu datangnya lama karena ya tadi ada kendala di jalan. Sebelum kita bicara, sebenarnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita hari ini mau belajar surah Al-Maidah. Coba kita buka surah Al-Maidahnya. Sudah buka? Ya. Kita baca surah Al-Maidah ayat pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhili saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura
alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'alaka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat tadi yang dibacakan, itu ada artinya yaitu, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Ada yang tahu maksud dari ayat tersebut? Enggak, Bu. Oh iya. Ya, Bu, maksud dari kitab-kitab terdahulu sih gimana? Ya, Ibu jawab pertanyaan dari Lutfun. Tadi Lutfun bertanya maksud dari kitab-kitab yang terdahulu itu seperti apa? Nah, Ibu akan jawab. Kitab-kitab terdahulu itu ya ada empat kitab. Yang pertama, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Itu maksud dari kitab-kitabnya. Sebelum ada kitab Al-Quran, itu udah ada 3 kitab, yaitu tadi apa aja? Kitab Taurat, terus kitab Zabur, terus kitab Injil. Injil ya. Itu kitab-kitabnya. Oh iya, berarti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, terus Injil diturunkan kepada Nabi Isa. nah, itu udah tahu semuanya kan, diturunkan kepada Nabi siapa aja. Nah, untuk kitab Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Yang diturunkan itu menurunkan dengan malaikat Jibril, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur. Jadi enggak sekaligus langsung diturunkan, tapi dengan cara berangsur-angsur gitu ya. Nah, itu penjelasan dari kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran juga ada nama-nama lainnya selain nama Al-Quran. Ada yang tahu? Ada nama-nama lain Al-Quran, antara lain yang pertama Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang kelima yaitu Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Oke, cakep untuk Lutfun, jawabannya memang benar-benar bagus. Itu emang yang disebutkan dari Lutfun tadi itu benar ya. Berhubung waktunya juga udah sore, jadi kita langsung saja untuk hari ini kesimpulannya apa aja. Silakan yang bisa jawab untuk kesimpulannya. Saya, Bu, kami dapat mengenal nama-nama kitab Allah dan mengimaninya.
Bagus, jawaban dari Dede Intan. Kesimpulan hari ini seperti itu, dan Ibu akan lebih mendalam untuk kesimpulannya ya untuk hari ini, yaitu kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mempercayai semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Nah, keimanan kepada kitab-kitab selain Al-Qur'an itu dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Tetapi keyakinan terhadap Al-Qur'an sendiri bukan hanya sekedar percaya dalam lisan dan hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari kita, ya, yaitu untuk keselamatan dan ketenangan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itu, apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita sehari-hari, maka dari itu marilah kita mulai dari sekarang, saat ini, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dengan cara membaca, mempelajari, mengaji, dan mengamalkan isinya di dalamnya. Paham? Paham. Ya, sudah selesai.